sekitaran sini ya, atas undangan. Kami memang diundang, jadi mendampingi Bu Mimin, Arigi dan Abi, dan kemudian juga Pak Yosep ya. Dipastikan hadir berarti Bang semuanya? Kelihatannya berdasarkan undangan kita harus hadir. Jadi 3 orang tersangka sedang dijemput, Bu Mimin, Arigi dan Abi, di perjalanan menuju Polsek, karena katanya tadi dapat informasi permulaannya akan dimulai dari rumah Danu dulu. Dari rumah Danu baru ke arah TKP, ke arah Ciseti. Kondisi mental dari klien Abang Bang gimana? Ya, yang namanya jadi tersangka ya, ditetapkan jadi tersangka. Ya tentunya terutama keluarga Bu Mimin, Arigi dan Abi ya cukup merasa shock juga ya, sangat khawatir, karena memang mereka masih meyakini dan sampai hari ini meyakini bahwa mereka tidak pernah terlibat apa yang terjadi di tanggal 17 Agustus 2021 malam. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saksi yang meringankan pun kita sudah hadirkan. Insya Allah bahkan dalam waktu dekat juga pra peradilan sudah kita daftarkan, tinggal nunggu jadwal sidang. Teman-teman bisa ngecek di Pengadilan Negeri Bandung, kalau tidak salah permohonannya nomor 18. Jadi kita uji penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar berkaitan dengan 2 alat bukti yang mereka jadikan dasar untuk penetapan tersangka Arigi, Abi, dan Bu Mimin. Kita masih meyakini hadirnya Padil, kemudian Ramdan di bawah tekanan di BAP itu secara psikologis ya tetap tidak berubah, bahwa memang Ramdan, Padil itu menemani Arigi semalaman dari jam setengah 10 sampai jam setengah 9 pagi. Jadi bagaimana keterangan Danu menyatakan kalau Arigi adalah seorang pelaku dan bagian dari pelaku. Ini jelas terbantahkan dengan keterangan Padil dan Ramdan. Kita uji nanti di persidangan siapa. Sekarang pertanyaan begini, lebih percaya saksi yang tidak terkait sama sekali atau keterangan Danu yang sejak awal mengarah? Ini yang menjadi pegangan kita. Makanya kita meyakini bahwa jawaban-jawaban klien kami, Pak Yosep, Arigi, Bu Mimin, dan Abi itu menyatakan tidak benar. Kayak di Pak Yosep ada pertanyaan dari kurang lebih dari nomor 66 sampai 80 sekian, itu pertanyaannya adalah apa benar? Ya jelas Pak Yosep menjawabnya adalah tidak benar. Apa benar ada di TKP? Apa benar melihat Bu Mimin, Arigi, dan Abi? Apa benar bertemu dengan Danu, menjemput Danu? Itu jawabannya tidak benar. Yang benar gimana Bang? Yang benar, Pak Yosep pada malam hari itu ada di rumah Bu Mimin, sama seperti keterangan awal tidak berubah. Itu yang pertama faktanya. Kedua, boleh tanya Bu Dewi yang pemilik di sebelah ruko itu memberikan keterangan bahwa pada kurang lebih jam 9, jam 10 atau jam 11-an ada suara, jam 10 lah, ada suara grendel rolling door diturunkan. Artinya betul dikuatkan dua keterangan Padil dan Ramdan yang ketika dijemput dari lapang oleh Arigi, kemudian mereka beli makanan dan kopi, baru mereka masuk ke dalam konter handphone. Dan semenjak setengah 10 malam sampai jam setengah 8 lebih itu tidak keluar lagi. Jadi bagaimana keterangan Danu mengatakan Arigi ada di TKP? Ketika Arigi tidak ada di TKP, berarti siapa? Ya kan? Saya akan lebih percaya keterangan saksi daripada keterangan Danu yang sejak awal ngarah. Nah, dengan kondisi seperti itu, saat ini teknis dari rekonstruksi sendiri yang Abang terima dari pihak kepolisian seperti apa, Bang? Apakah klien Abang akan mengikuti adegan-adegan itu yang atau? Jelas, dari kemarin jauh-jauh hari ketika teman-teman bertanya ke saya kapan ada rekonstruksi itu, kami jujur hari ini kami tidak tahu apa yang ditanyakan oleh pihak atau yang reka adegan yang mana yang akan dilakukan, ya. Reka adegan awalnya, reka adegan itu kan kalau memang benar, para pihak itu dengan sendirinya paham apa yang terjadi tanpa harus didirect. Hari ini kan skenarionya adalah keterangan Danu yang akhirnya akan meminta klien kita melakukan apa yang Danu terangkan. Ya tentunya dari situ kan kita akan menyangkal semua keterangan adegan-adegan yang diarahkan Danu. Berarti gimana, mau ikuti adegan apa hanya menyaksikan? Pada prinsipnya kita akan menyangkal.
Kalau memang ada permintaan untuk mengikuti ya silakan aja, tapi kita menyangkal. Berarti gimana, mau ikuti adegan apa hanya menolak, menyaksikan? Pada prinsipnya kita akan menyangkal. Kalau memang ada permintaan untuk mengikuti ya silakan aja, tapi kita menyangkal. Kita menyangkal semua keterangan Danu. 4 orang saksi, Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Nabi itu menyangkal semua keterangan Danu tentang pertama datang menjemput, kemudian di TKP sini di Pecel Lele, kemudian datang ke TKP di sana, itu disangkal semua. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, kalau begitu, kalau 4 orang ini menyangkal, bayangkan 4 orang menyangkal satu keterangan, di mana satu orang ini seringkali memberikan keterangan yang gak jelas. 4 orang yang menyangkal, ditambah 2 orang saksi yang menguatkan kemarin. Ya, bagaimana kami harus percaya keterangan satu orang berhadapan dengan 4 orang, kemudian tambah lagi 2 orang, ditambah lagi Bu Dewi yang kemarin memberikan keterangan bahwa Arigi sempat menutup rolling door. Jadi siapa sebenarnya yang ada di TKP pada saat itu? Hanya Danu yang tahu yang sebenarnya. Apakah benar atau tidaknya, itu Danu yang tahu. Klien kami itu hanya ditetapkan tersangka berdasarkan pengakuan Danu. Polsek Jalan Cagak di awal meneliti perkara ini, memeriksa perkara ini, kemudian diambil alih Polres Subang. Polres Subang pun kebingungan untuk menetapkan tersangka di awal. Sejak penyidikan di Subang tidak pernah muncul namanya Golok. Tiba-tiba di Polda Jabar muncul namanya Golok. Ya kan? Jadi ada banyak pertanyaan yang tentunya saya berharap kami tidak berargumen di penyidikan. Untuk apa kami juga berargumen di penyidikan, karena bukan tempatnya. Silakan saja, ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa kita lewati ya. Informasinya, motifnya terkait yayasan gimana, Pak? Ya, kalau terkait yayasan, kalau almarhum Ibu Tuti tidak ada, kemudian Ibu Amel tidak ada, Pak Yosep kemudian anggaplah sesuai keterangan Danu sekarang bisa menjadi terpidana. Siapa yang diuntungkan dari keadaan ini? Ada yang diuntungkan ketika kalau memang benar motifnya yayasan. Dan jadi kalau misal masalah motif kita tidak bisa bicara hari ini. Nanti fakta persidangan yang akan memperlihatkan apa motif sebenarnya. Kita uji keterangan Danu apakah sesuai dengan keterangan di BAP dalam kemudian rekonstruksi ataupun di ruang sidang. Ruang sidang jauh lebih bebas dibandingkan ini. Ya, siapapun bisa bertanya nanti, dan siapapun di sana si terperiksa harus menjawab. Ya, kalau di sini terus terang kami dari pihak tim penasihat hukum, kami tidak akan banyak berargumen kecuali teman-teman nanya. Belum lagi jam kematian yang simpang siur hari ini. Berdasarkan prarekonstruksi kemarin katanya jam kematian antara jam 12-an, ya kan? Sementara jauh-jauh hari Dokter Hasri menyatakan perkiraan di antara jam 2 jam 4. Artinya perkiraan itu berdasarkan secara ilmiah. Masa kita percaya keterangan Danu dibandingkan dengan keterangan Dokter Hasri? Itu satu. Kemudian saya dapat informasi juga. Kita tahu di awal-awal bahwa ada bercak darah itu di belakang, melalui pintu belakang. Untuk makanya mobil itu dibalikan adalah bercak darahnya di belakang. Kenapa tiba-tiba saya dengar di prarekonstruksi itu membawa jenazah lewat depan? Kalau memang lewat depan, tentunya pada saat itu ada bercak darah yang banyak, apalagi dan katakanlah menurut keterangan Danu katanya ada yang memandikan. Artinya kondisi mayat itu basah. Sudah pasti ceceran darah bercampur air atau darah segar itu akan menetes. Kalau di granit mungkin itu akan mudah. Tetapi kalau di tembok yang seperti di parkiran, itu kelihatannya akan sulit kalau ada darah dihilangi. Jadi ada banyak pertanyaan kami berkaitan dengan keterangan Danu, dan kami semua di sini meyakini keterangan Danu itu bohong. Keterangan Danu itu bohong dan sengaja melempar fitnah ini ke Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Dan ketika Arigi didampingi 2 orang, nanti teman-teman saya undang juga hadir ke sini, Fadil dengan Ramdan ya, silakan tanya langsung. Saya berkali-kali bertanya, saya takut seperti kekhawatiran masyarakat bahwa ini adalah sanksi bayaran atau tidak. Saya persilakan penyidik memeriksa itu. Mereka tetap sesuai dengan keterangannya bahwa mereka itu betul. Maghrib di chat dulu sama Arigi, temenin di counter handphone. Kemudian setelah selesai bekerja, tutup counter handphone, Arigi menjemput ke lapang. Pada saat yang bersamaan juga Arigi mengajak Ramdan
Kemudian mereka malam hari itu nginep di TKP. Bagaimana Arigi ada di TKP? Sesuai dengan keterangan Danum. Atau mungkin Ariginya ada dua. Atau memang ada Arigi yang lain yang disebutkan oleh Danu sebagai Arigi. Ada banyak pertanyaan yang mungkin, sekali lagi teman-teman sabar, nanti adegan-adegan apa saja yang akan dipertunjukkan Danu nanti, supaya klien kami memerankan. Yang jelas 4 klien kami sampai detik ini menolak semua keterangan-keterangan Danu. Ya, Hatur nuhun, Abang. Hatur nuhun, terima kasih.